الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا القائل في حديثه الشريف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dakwah para rasul sejak dari diutus Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi sampai ke akhir zaman, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seragam. Inna dina indallahil Islam, kata Allah di awal surat Ali Imran. Hanya saja agama di sisi Allah adalah agama Islam. Ketika Nabi Yakub menjelang ajal, diabadikan di dalam Al-Quran, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ataukah kalian menyaksikan ketika kematian datang kepada Yakub, dikala itu Yakub bertanya kepada anak-anaknya. Nabi Yakub punya 2 orang istri, dari 2 istri tersebut melahirkan 12 orang anak yang membentuk 12 suku Bani Israel. Ini Bani Israel. Apa yang kalian sembah nanti setelah aku mati? Apa jawaban mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu sebelumnya. Siapa mereka? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Menariknya, Ibrahim bukanlah ayah Bani Israel, tetapi nenek moyang mereka. Ayah mereka adalah ayah dari Nabi Yakub adalah Ishak, ayah Ishak baru Ibrahim. Tapi anak-anak Nabi Yakub ketika menyebutkan kata ayah-ayah dalam bentuk jamak, dimulai dari kakeknya Ibrahim, kemudian yang kedua ayah wanya Ismail, baru yang ketiga kakek langsung mereka Ishak. Itu menunjukkan di dalam bahasa Arab bahwa abun, ayah, tidak terbatas kepada ayah langsung secara biologis, termasuklah ayah di dalam silsilah. Berapa orang Tuhan mereka? Ilaha wahidah, Tuhan yang satu. Apa agama mereka? Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang Islam. Yahudi hanya ajaran, Nasrani hanya syariat, Islam yang agamanya. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya, ketika kita
dianugerahkan oleh Allah terlahir dari rahim ayah dan ibu, kakek dan nenek yang beragama Islam. Tidak ada yang menyampaikan kepada kita bahwa inti ajaran Islam itu adalah akhlak. Ujung tombak Islam itu adalah dakwah. Sedangkan salat adalah rukun. Hari ini hampir semua orang hanya berbicara Islam itu tentang salat, mengabaikan akhlak, apalagi dakwah. Bagi kita dakwah hanyalah peringatan maulid, diundang ustadz naik ke atas mimbar ceramah. Itu dakwah mimbariyah. Nabi ketika berdakwah dahulu tidak ada yang mengundang, tidak ada yang memasang mimbar, apalagi waktu pulang diberikan amplop. In ajriya illa 'ala Allahi. Pahalaku yang kuharap upah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bahkan dakwah itu sudah dijadikan profesi. Tanpa sungkan dan malu-malu, di biografi ditulis pekerjaan mubaligh. Ciinan gemudek tumitara tadi. Maka dia jual nilai-nilai Islam, dikemas dalam produk-produk yang mudah diterima dengan mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan mengabaikan etika dan akhlak. Yang penting ke depan diundang lagi. Inilah jenis-jenis orang yang termasuk di dalam kategori yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa ancaman untuk mereka? Innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Mereka yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, mencari pembenaran perilaku mereka dengan menafsirkan ayat Al-Quran seenak perutnya, mencari hadis Nabi yang sesuai dengan syahwatnya. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak dapat jatah apa-apa di akhirat. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Walahum azabun alim. Dan untuk mereka Allah sediakan siksa yang pedih. Maka dakwah Islam menitik beratkan pada persatuan. Kalau kita kembali kepada sejarah Nabi Musa alaihissalam, kita mendapatkan pesan, beliau tolerir apabila ada umatnya yang kufur dan murtad, na'udzubillah, dibandingkan harus menimbulkan pecah belah. Ketika beliau naik Bukit Tursina bermunajat dengan Allah Ta'ala, saking rindunya beliau ingin segera bermunajat, beliau berjalan terburu-buru dan kekuatan fisik beliau ini tidak sanggup diikuti oleh Bani Israel. Begitu sampai di tempat yang dijanjikan, yang pertama beliau hadapi adalah gugatan dari Allah Ta'ala. Ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Kenapa engkau tergesa-gesa meninggalkan umatmu wahai Musa? Nabi Musa mencari jawaban. Qala hum ulai ala athari. Wahai Tuhanku, umatku, pengikutku mengikuti jejakku. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku tergesa-gesa kepadamu wahai Tuhanku agar engkau ridha. Dalam pemahaman Nabi Musa, makin cepat makin baik. Dan Allah telah menetapkan batasan waktu untuk segala sesuatunya. Terburu-buru tidak baik. Bahkan salat ini, bila kita terburu-buru sampai dikerjakan sebelum masuk waktu, nyandum karat, Allah tidak ridha. Jadi maksiat. Man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapapun yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba waktunya, diponis dengan hukum yang sebaliknya. Hari ini jatah ijab dan qabul seorang pengantin pria dengan walinya. Tapi dia tidak tunggu hari ini, tadi malam diajak jalan-jalan. Haram.
Tapi bila dia tunggu hari ini, nanti malam Sabtu dia ajak jalan-jalan jadi ibadat. Buka puasa harus menanti matahari terbenam. Sunnat untuk bersegera. Kapan segera? Apabila sudah terbenam matahari. Kita segerakan sebelum matahari terbenam, batal puasanya. Masuk waktu zuhur jam 11, jam 12.40 WIB. Tapi karena menimbang kita akan naik pesawat nanti jam 12.40 tepat, penerbangan ke Jakarta 3 jam, habis waktu zuhur dalam perjalanan, diambil kesimpulan singkat. Daripada nanti tidak sholat zuhur dalam penerbangan, bahku semayang dehu juga. Niatnya baik untuk menjalankan ketaatan, tapi dia sholat zuhur sebelum masuk waktu, maksiat. Islam masih ajarkan kita untuk sholat setelah keluar waktu, tapi Islam tidak pernah ajarkan kita untuk sholat sebelum masuk waktu. Nabi contohkan kepada kita praktek sholat setelah keluar waktu, tapi Nabi tidak pernah contohkan kepada kita mengerjakan kewajiban sebelum sampai waktu. Nabi Musa tergerak. Apa yang terjadi? Allah hukum Nabi Musa dengan sesatnya Bani Israel. Inna qad fatanna qaumaka ya Musa wa adallahumus samiri. Karena engkau terburu-buru wahai Musa, kami fitnah kaummu dan mereka sekarang sedang disesatkan oleh Samiri. Kaget Nabi Musa setelah selesai munajat dengan Allah, beliau terburu-buru lagi turun ke bawah. Dan beliau perhatikan Bani Israel sedang menyembah berhala, anak sapi. Nabi Harun berdiri saja. Karena penanggung jawabnya adalah Nabi Harun, Nabi Musa tidak serang Bani Israel. Beliau langsung menuju abangnya Nabi Harun, dipegang di kepala dan di janggutnya. Rumah beliau. Nabi Musa luar biasa kuatnya. Yang menyekalagenyan posisi jauh, salah jawaban, insya Allah berpindah alam. Apa tudingan Nabi Musa? Ya ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Wahai Harun, kenapa engkau diam saja ketika melihat Bani Israel sesat? Kenapa engkau biarkan saja melihat Bani Israel menyembah berhala? Salah jawaban, pindah alam. Nabi Harun ahli diplomasi. Karena itulah ketika Nabi Musa dilantik menjadi Rasul oleh Allah Ta'ala di Bukit Tursina, di dalam doa yang sering kita ulang-ulang penggalanya, kita tidak pernah melanjutkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah pekerjaanku, dan uraikanlah simpul yang mengikat lidahku agar mereka paham ucapanku. Di depannya ditambah sedikit lagi. Waj'al li waziran min ahli, dan lantiklah seorang menteri, seorang pembantu dari keluargaku. Haruna akhi, Harun abangku. Huwa afsahu lisanan minni, karena beliau lebih terampil berkomunikasi dibandingkan aku. Nabi Harun ahli diplomasi. Maka apa jawaban beliau? Qala ya bna ummah. Beliau tidak katakan ya akhi, wahai saudaraku, wahai adikku, tapi beliau katakan ya bna ummah, wahai anak ibuku, wahai anak ma'lun. Kenapa? Beliau ingin menyadarkan Nabi Musa bahwa mereka berdua terlahir dari rahim yang sama. La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan engkau pegang jenggot dan kepalaku. Kalau pertanyaanmu, kenapa aku tidak larang Bani Israel sesat? Jawabannya, karena kalau saya larang, pertanyaanmu akan lebih berat. Khasyitu an taqula farraqta Bani Israel. Saya khawatir kalau saya larang, nanti engkau turun seperti ini. Pertanyaannya, kenapa engkau pecah belahkan Bani Israel? Kenapa pecah belah? Ketika Nabi Harun melarang, akan terpecah dua faksi. Ada yang patuh kepada Nabi Harun, ada yang tetap mengikut Samiri. Kalau sudah ada dua faksi, akan terjadi friksi, gesekan-gesekan, ilmu perang. Dan perpecahan sulit dipersatukan, apalagi perpecahan di bidang agama.
Makanya Rasulullah mengajarkan kita sebaik doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami di dalam urusan agama. Musibah politik, terpilih pemimpin, selesai. Kecuali di negeri kita. Kalau terpilih, kalau selesai jenuh. Masih terpecah-pecah. Padahal dulu di Orde Baru, baru-baru Orde Reformasi, hanya ribut menjelang pemilu. Ini pendukung si fulan, itu pendukung si fulan. Tapi begitu terpilih pemimpin, selesai. Tapi sejak 10 tahun terakhir, ternyata pemilu tidak selesai. Tetap pendukung si fulan, pendukung si fulan. Asal kita kritiknya karena hendak dipilih berusaha. Kedewasaan berpolitik kita hilang. Kedewasaan sikap kita hilang. Seolah-olah pemimpin yang terpilih hanya pemimpin dari pendukungnya saja. Bukan pemimpin untuk semua rakyat yang berada di dalam wilayah teritorialnya. Na'udzubillah. Khasyitu an taqula farraqta bani Israil. Apa pesan moralnya? Dalam rangka menjalankan dakwah dari Allah, Nabi Harun lebih rela menerima ada Bani Israel yang sesat kembali, murtad menyembah berhala, daripada melarang mereka yang menyebabkan terjadi perpecahan. Sedangkan kita sekarang belum sampai kepada derajat kufur, hanya beda-beda tipis. Kita lebih senang mengedepankan perpecahan daripada persatuan. Hanya karena yang satu kunut, yang lain tidak, pedang masih lain. Hanya karena yang satu tarawih 20, yang lain 8, kata pegat pakai. Hanya karena yang satu kenduri maulid, yang lain tidak, kata pegah Wahabi dengan aswaja. Kenapa tidak kita kembali kepada prinsip dakwah? Nahnu nata'awanu fima tafaqna alaihi. Kita saling membantu pada perkara yang kita sepakati. Ururayana sepakat? Sepakat. Walaupun beda mazhab, kita solat di masjid ini. Salat tarawih kita sepakat? Sepakat. Salat tarawih di masjid ini. Tapi kami 8 rakaat? Gak apa-apa. 8 rakaat itu semuanya ada di dalam 20. 1 8, 8. Di dalam 20 ada banyak variabel 8. Terakhir 13 sampai 20 juga 8. Tapi hanya karena perbedaan, ada unsur persatuan, sama-sama sepakat bahwa salat tarawih itu sunnat, tetapi kita rusak persatuan hanya karena perbedaan, yang 1 8, yang 1 20. Kenapa kita tidak melihat persamaan? Ini dakwah. Maka hari ini, kenapa negeri ini tidak pernah maju? Kita mundur. Mungkin di zaman perjuangan dulu menghadapi Belanda, hampir tidak didapati ada orang laki-laki di Aceh keluar ke ruang publik tanpa penutup kepala. Cilok ya? Coba cek dalam buku sejarah, di file di media, di internet. Jikalau nau orang agam Aceh Jemen ke tepi keluar hanam tangkuluk, metangkuluk. Tapi hari ini jangankan penutup kepala, meluah itu. Kita mengalami kemunduran. Pemimpin-pemimpin Acehnya orang metangkuluk, metutup ulai. Kalau sudah tidak ada peci, minimal kain tetap diletakkan di kepala. Karena terasa aib keluar ke ruang publik sebagai seorang pemimpin bila tidak ada penutup kepalanya. Coba lihat pemimpin kita di masa lalu. Hanya yang terafiliasi pendidikan sekuler ke barat yang mereka tidak pakai penutup kepala. Soekarno, itu boleh. Kiai Haji Agus Salim, itu boleh. Panglima Polim, itu boleh. Tapi hari ini Aceh yang dulu pemimpinnya punya tangkuluk, hari ini tidak menjaga tangkuluk tersebut, hilang kehormatan kita. Sekarang jangankan penutup kepala, penutup aurat sudah mudah kita dapati orang dimanapun dalam keadaan telanjang. Kemunduran di dalam dakwah. Kenapa? Yang penting bagi kita syariat Islam, ketika azan berkumandang, warung tutup. Nyakanya syariat ini. Maka ada PR bagi kita hari ini. Jangan jauh-jauh berfikir untuk maju seperti di Arab. Bisa maju seperti zaman kakek nenek kita saja, orang malu terbuka aurat, itu sudah sebuah kemajuan. Maka hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam momen-momen seperti inilah kita ketuk kembali kesadaran bahwa inti syariat bukan salat, itu rukun. Inti syariat adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
dan inti dari akhlak adalah malu. Maka mulai dari hari ini, detik ini, menit ini, asal kita melihat ada lingkungan kita perilakunya menyimpang, angkat saja tema tentang malu. Kita duduk di warung kopi, terlihat ada kawan masuk tidak pakai penutup aurat, malu kuntung. Tanyakan, hai Iran, hana malay lu kuntung mana? Hana yang pegang syariat pulang tidak boleh. Malay, hana? Oh, hana malay geduk cik. Getanyo pun malay. Begitu dia ngotot duduk, kita yang berangkat. Hai pegang apa dah? Malay lunduk ke jandrat. Kalau setiap orang menjaga malunya sendiri, yakinlah budaya malu akan tumbuh kembali, dan itulah syariat. Maka hadirin dan hadirat sekalian, hadirin jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah, demikian sekedar yang khatib dapat sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan minimal kita yang di masjid ini menjaga persatuan. Kita saling membantu untuk hal yang kita sepakati. Tetapi ketika ada perbedaan, buka ruang untuk setiap orang menjalankan perbedaan-perbedaan tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai persatuan. Dan yang kedua, ajak diri dan keluarga serta lingkungan kita membudayakan perilaku malu. Malu bila jalan kampung kita sempit. Malu bila di kampung kita ada tamu tidak merasa aman. Malu apabila orang masuk ke rumah kita tidak merasa nyaman. Malu apabila orang luar datang ke Aceh, ternyata Aceh tidak seperti yang diperkirakan. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سبب النعيم المؤبد وأشهد أن محمدا رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في كل مكان في أرضك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم ووحد صفوفهم واجمعهم على التقوى والجهاد في سبيلك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.